Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita masih di chapter 6. We have been to an orphan home. We went there last Sunday. Jadi kita akan membahas di bab 4 ini dengan judul kita sudah atau telah ke rumah anak yatim. Kita ke sana, kita pergi ke sana di pekan kemarin. Oke, di sini ini adalah pertemuan kedua kita, dan tujuan pembelajaran kita itu untuk to communicate what's happening, which is related to the present moment in order. Jadi kita akan mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan kejadian yang telah lalu yang mana masih ada kaitannya dengan kejadian yang sekarang. Supaya apa? Yang pertama, untuk membagikan informasi kepada orang lain, to share information with others. Jadi kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, to report the past happening to others. Jadi kita menyampaikan atau melaporkan kejadian yang telah lalu kepada orang lain. Yang ketiga, to give an explanation, untuk memberikan penjelasan ya dalam berbahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini kita membahas masalah present perfect tense. Setelah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa present perfect tense itu adalah kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang telah lalu dan masih ada kaitannya dengan sekarang, dan masalah waktunya itu tidak penting ya. Jadi masalah waktunya itu tidak penting. Yang jelas itu kalau kita sudah pernah melakukan kegiatan tersebut ya. Saya ulangi lagi. Jadi perfect tense itu kita gunakan untuk menyampaikan kejadian yang telah lalu dan masalah waktunya itu tidak penting. Yang jelas kita sudah pernah melakukan atau telah kita lakukan. Nah, jadi bagaimana bentuk kalimatnya? Di sini kita menggunakan have ya, tapi di sini have bukan berarti mempunyai ya. Jadi have di sini berarti sudah atau telah. Seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa present perfect tense itu kita gunakan untuk menyampaikan kejadian yang telah lalu, dan masalah kaitannya dengan sekarang. Masalah waktunya itu tidak penting. Yang jelas kita sudah, telah, atau pernah melakukannya. Ya, tapi diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Bagaimana kata kerja bentuk ketiga? Kalian bisa melihatnya di halaman 115. You can see the page on the page 115. Jadi kalian bisa lihat di halaman 115. Di situ ada bentuk-bentuk kata kerja yang telah berubah ya. Ada yang cukup tambahkan ed, ada yang tidak beraturan ya. Kalian bisa lihat di situ di kolom terakhirnya. Dan bentuk kalimatnya jika itu positif form atau bentuknya positif ya, yang menunjukkan pernyataan yang positif itu sama di pekan lalu ya. Jadi kalau I, we, you, they itu harus berpasangan dengan have ya. Terus singkatannya kita bisa singkat I tanda petik VE, begitupun seterusnya we, tanda petik VE, you tanda petik VE, they tanda petik VE ya. Dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga yaitu finish ya. Jadi ini finish itu kata kerja yang beraturan, cukup ditambahkan ed. Jika tidak beraturan kayak seperti lost yang awal bentuknya itu dari kata lose ya, lose. Kalau kita baca lose, tapi kalau dalam bahasa cara kita penyebutan yang benar adalah loss. Tapi kalau lose, tapi kalau dalam bahasa kalau dia sudah berubah bentuk yang tidak beraturan dalam bentuk ketiga jadi lost. Nah, jadi ada penyebutan huruf T di akhirnya. Dan he, she, dan it itu harus berpasangan dengan
has. Ya, harus berpasangan dengan has. Ya, kalau disingkat jadi he tanda petik s, begitupun seterusnya. Dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau kita sebutkan he has done. He has done. Jadi bukan dia sudah dia mempunyai sudah selesai. Dia mempunyai selesai. Salah. Tapi di sini kita artikan has atau have itu artinya sudah atau telah, ya, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadi he has done artinya dia telah selesai, seperti itu. Bagaimana kalau negatif formnya? Negatif form itu ya cukup tambahkan not di akhirnya, di setelah have atau has, ya. Bentuk questionnya, kemana kalau bentuk pertanyaannya ya kita pindahkan, have-nya kita ubah, kasih pindah ke depan, ya justru terbaliknya, hanya dibalik ya. Jadi have I finished, apakah saya sudah selesai, nah gitu. Begitupun seterusnya, have we finished atau have we lost, ya, dan ya, have you finished, apakah kamu sudah selesai, nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Ya, oke, tugasnya itu put the verbs into the correct form. Jadi kita akan menaruh kata kerja ke dalam bentuk yang benar, ya. Tapi maksudnya benarnya seperti apa? Benarnya seperti present perfect, ya, yang telah kita pelajari di slide sebelumnya. Di situ kalian cukup menambahkan have atau has, terus perubahan bentuk kata kerja, terus perubahan bentuk kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Ya. Seperti itu, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan memulai ujian akhir semester ganjil tanggal 7. Saya cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.